ada korban perasaan. Nabi Ibrahim tidak taat kepada Allah. Kita memotong dari sini. Dari Sini oh, diperkirakan sekitar satu inilah dari kita seorang tokoh masyarakat dari Sulit Air, yaitu Bapak Tasrial Esos. Beliau seorang kepala madrasah di MTS Muhammadiyah Sulit Air. Jadi sekarang kita akan sedikit cerita-cerita tentang kurban, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha dan akan menghadapi Hari Tasyrik, yaitu hari di mana kita disunahkan untuk berkurban. Baik Bapak, langsung saja kita mulai dulu. Ya, silakan. Ini kan kurban ini sejarahnya dalam Al-Quran diambil dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya Pak. Benar. Nah, menurut Bapak kenapa dipermisalkan seperti itu kurban gitu? Kenapa harus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Karena di saat Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah untuk akan melanjutkan program agama dan diwariskan kepada generasinya, dia bermohon kepada Allah meminta, Rabbi habli minas solihin. Kasih, minta kepada Allah anak yang soleh. Karena sudah sekian lama ia merindukan seorang putra, maka akhirnya di usia senjanya baru dikabulkan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, di saat kasih yang sedang bergejolak antara ayah dengan anak, di saat itu perintah didatangkan dari Allah untuk Ibrahim alaihissalam supaya ia mengorbankan anaknya. Akibatnya Nabi Ibrahim, orang yang tahu dengan agama, dia ajaklah bermusyawarah dengan istrinya. Jawaban bagus dari binaan Ibrahim alaihissalam dengan istri, maka jawabannya oleh istri, kalau memang itu benar perintah Allah, lakukanlah dengan baik. Itu satu. Yang kedua, dengan anaknya sendiri, si Ismail, dia juga menyampaikan permohonan bagaimana tanggapan Ismail terhadap mimpi ayahnya agar dia dikorbankan. Jawaban Ismail sama dengan ibunya, kalau memang itu perintah daripada Allah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Maka itu sebabnya Ismail dikorbankan oleh orang tuanya, tapi karena Ibrahim alaihissalam orang yang taat beragama, dia lakukan perintah Allah dengan baik, maka Allah di saat penyembelihan itu melakukan dengan secepat kilat penggantian antara Ismail alaihissalam dengan domba. Maka itulah awal sejarahnya ibadah korban dilakukan yang menjadi sunnah agama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan nih Nabi Ibrahim tidak taat kepada Allah, berarti sampai sekarang kita tidak akan merasakan kurban gitu ya Pak? Bisa jadi dalam bentuk penyembelihan. Namun korban itu secara umum di agama Islam pada Nabi Muhammad SAW ada juga. Ada korban harta, ada korban perasaan, dan berbagai macam bentuk Itu, korban. Kalau korban perasaan itu contohnya gimana tuh Pak? Ya, korban perasaan itu biasanya hati yang tidak lepas akibat daripada satu permohonan, keinginan, tapi akibatnya daripada dilanjutkan, lebih baik dikorbankan perasaan. Nah, pada umumnya korban perasaan inilah yang lebih parah pada diri manusia kalau tidak lepas. Kalau korban binatang, harta, ada semua agama mengatakan kalau ada harta mencukupi, sanggup, mampu lakukan korban. Nah, itulah bentuknya.
Jadi dari penjelasan Bapak tadi, saya menyimpulkan kalau Nabi Ibrahim beserta istri dan anaknya merupakan contoh keluarga yang harmonis dan taat kepada Allah gitu ya, Pak? Benar. Benar. Berarti dengan begitu kita, walaupun kita umat Nabi Muhammad, tidak salah juga kita mencontoh kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya gitu, Pak? Iya. Oke. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya nih, kita telah cari tahu bagaimana asal mula sejarah dari kurban. Sekarang bagaimana praktek kurban yang benar gitu Pak? Karena saya lihat juga beberapa kasus atau video-video dari luar gitu, ada yang praktek kurbannya itu menurut saya itu kurang tepat, tapi saya juga belum tahu pasti gitu Pak, apakah itu tepat atau tidak gitu. Pertama, yang namanya korban adalah keinginan seorang yang beragama. Hmm. Kedua, pelaksanaan korban kadangkala sudah ditambah dengan bumbu-bumbu yang kurang bagus. Contoh, kalau agama menyatakan 1 ekor domba untuk 1 orang. Hmm. Kalau 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Hmm. Tapi sesuai dengan ketentuan, korban yang dibenarkan itu adalah korban ternak yang tidak punya cacat. Itu 1. Yang kedua, korban yang dilakukan pada akhir-akhir ini ada sebahagian yang membuat, ada yang dibagi 8, ada yang untuk upah tukang. Itu sebenarnya secara agama tidak ada upah diambilkan dari daging korban itu sendiri. Tidak ada. Sehingganya ada yang polemik terjadi di tengah masyarakat itu, mungkin salah satu karena tidak membentuknya panitia panitia korban, sehingga masyarakat membuat semacam upah juga dikeluarkan dari daging korban. Maka inilah tugas kita sebagai orang yang tahu dengan agama, mengingatkan kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat, walaupun sudah diberitahu 1-2 masih ada juga yang keluar daripada garis itu. Itulah modelnya. Jadi ketentuannya sapi itu untuk 7 orang ya Pak? Masuk Iya. 7 orang ini 7 orang dia ini patungan gitu atau pahalanya untuk 7 orang gitu Pak? 7 orang, sebenarnya istilah korban itu bisa makan seorang korban, melakukan korban, itu bisa untuk keluarga. 1 keluarga. Iya. Contoh, Nabi sendiri membuat korban untuk dirinya dan umatku. Berarti kita secara umum, umat Islam sudah pernah dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi orang di kebanyakan sekarang 1 orang ya 1 pola pikirnya. Oh, saya korban, nah saya saja. Sebenarnya saya yang korban yang 1, termasuk anak dan istri saya sudah juga korban. Seharusnya kan gitu. Kalau tuntunan Nabi itu seperti itu dia. Tapi kalau misalkan keluarganya lebih dari 7 orang gitu gimana Pak? Misalkan anaknya ada 9 gitu kan? Bagaimana? Kan udah melebihi ketentuan itu yang 7 gitu. Itu 7 itu bukan jadi syarat tadi. Bukan syarat itu 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang. Artinya 1 orang itu dengan keluarganya kan juga masuk kok. Oh gitu. Kan masuk keluarganya. Contoh saya korban, berarti istri dan anak saya juga ikut korban kok. Jadi yang kuncinya tadi adalah 1 ekor sapi untuk 7. Karena perbandingan domba dengan sapi bisa dibandingkan dengan 1:7. Kan gitu. Makanya orang banyak melakukan 1 ekor sapi, 7 orang di sana. Daripada kambing itu Pak. Iya. Kira-kira sekarang ini berapa harga 1 kambing gitu Pak? 1 ekor kambing. Ya, itu melihat bentuk kambing. Kalau yang normal sehatnya Kalau berapa yang Pak? normal itu sekitar 2,5 juta 2 ada. juta. Kalau 1 ekor sapi Pak? Nah, itu berbagai macam. Berbagai macam. Melihat bentuk besar kecilnya sapi. Oke. Kalau orang pedagang daging biasanya dia patut itu sapi dengan ukuran standar kiloan. Sekilo. Nah,
Tapi di dalam korban, nggak Hmm. bisa standar itu dipakai. Oh, berarti tidak ditimbang dulu berapa berat Tidak, sapinya? bukan. Oke. 1 ekor sapi, sekian harganya, Hmm. dibagi 7. Dibagi 7. Iya, itu saja. Oh, oke. Kalau misalkan nih daging sapinya ini kurus nih, jadi tetap boleh disembelih, dikorbankan daging sapi yang kurus gitu, Pak? Itu ada satu peringatan. Mhm. Sapi yang dikorbankan itu adalah sapi yang sehat. Oh, harus sehat. Berarti ada Sehat, syarat-syaratnya juga gitu, Pak? syaratnya ada yang cacat. Nah, cacat itu diantaranya mungkin banyak tulangnya, Hmm, mungkin kurus, bisa kurus. jadi mungkin ada yang patah. Patah Itu kan tanduknya gitu, Pak? Oh, tanduknya, atau sapi itu udah cacat. cacat. Nah, cacat itulah yang menyebabkan sapi itu tidak bisa diterima dalam Korbankan. korbankan itu. Oh, oke. Berarti tidak sembarangan sapi berarti ya, Pak? Harus Iya, sapi yang dengan ketentuan tersebut ya? heeh, Sama juga dengan kambing syaratnya, Pak? sama. Sama. Oke. Kemudian nih Pak, ini ada orang yang saya lihat di masjid-masjid ada nama donatur-donatur gitu, dibuat 1 ekor sapi 7 orang gitu Pak. Iya. Ternyata setelah ada 7 orang nama, ada salah satu yang ternyata dia mau menarik kembali namanya gitu Pak. Karena mungkin alasannya dia butuh uang gitu kan. Jadi akibatnya yang 7 orang tadi kan tidak cukup untuk membeli 1 ekor sapi jadinya karena kurang 1 orang. Ini kan termasuk menzolimi tidak sih, Pak? Yang menzolim itu siapa? Yang tadinya itu, Pak, yang dia sudah sepakat 7 orang, kemudian Iya, dia menarik diri kan jadi 6 ya orang. menarik diri berarti tidak ikut. Mhm. Sapi tadi dipotong. Belum dibeli Tidak, gitu, Pak. mau dipotong oleh 6 orang. Ya, tapi Nah, yang kalau satu kan keluar. ya Nah, setelah yang keluar itu yang tarik diri. mhm, Yang selebihnya kalau dia sudah nekat berkorban, mhm. lakukan terus. Makanya mau dibagi kepada siapa, yang satu lagi silakan saja. Nah, tapi uangnya nggak cukup buat beli 1 ekor sapi tadi, Pak, karena 1 orang kurang 1 orang, Nah, di situ letaknya panitia, panitia. permainan. Oh, berarti ini Permainan di panitia. panitia? Oh, Kalau tidak sempat dengan kekurangan 2 juta, mmm. nego dengan sapi, harga sapi. Oh. Akhirnya ke situ larinya. Berarti kalau panitianya bisa menego berarti satu ekor sapi bisa dibeli dari 6 orang gitu, Pak? Iya, Gitu. bisa saja satu lagi mereka itu berbuat, yang panitia menanggulang sendiri. Saya ulangi. Oke. Dia saya masuk satu lagi, Ya. bisa jadi anggota bilang, Kalau ternyata panitianya juga nggak mampu gitu, Pak, atau anggota, anggota. ya itu saja. Atau dalam kondisi yang paling darurat ini, Pak, emang tidak ada lagi orang yang bisa gitu, Pak? Paling darurat, Ah, nanti sapi itu dibeli dengan berapa uang itu ada. oh, berarti sesuai berapa banyak uang Iya, dibeli sapi yang sesuai dengan itu iya, aja, korbankan saja. korbankan saja. Walaupun dia agak-agak sedikit kurus gitu, Kak, apa, Pak? Oh, bukan, besar besar kecilnya nih Hmm, ukurannya nih. hmm, Kan harganya sedikit, taruh 2 juta. heeh, Itu mungkin biasanya daging 80, iya. mungkin bisa jadi dagingnya 75. 75. Bisa jadi Oh, gitu. oke. Sip. Nah, itulah kepintaran panitia Panitianya. dengan si pembelian sapi. Berarti emang panitia ini Solusi harus harus pandai. harus pandai, harus paham juga berarti ya, Iya, Pak? Bagaimana kondisi masyarakat nanti karena ada beberapa kasus seperti itu, Pak, akhirnya tidak jadi korban akhirnya karena nah, nggak cukup uang. ya itu salah satunya yang tadi. Heeh. Solusinya harusnya dikembalikan kepada harga sapi lagi. Oh, iya. Yang kedua, biasanya panitia itu sudah mengantisipasi kalau orang ini tidak mampu, Hmm, ini lakukan. oke. Nah, itulah salah satu di antaranya. Oke. Kemudian, Pak, ini mau bertanya apakah Bapak sudah pernah menyembelih kurban? Pernah? Kalau menyembelih korban, Hmm. alhamdulillah sudah hampir 20 tahun 20 tahun ya, Pak? ikut memotong sapi korban. Ini jujur saja ya Pak, saya sendiri belum pernah membantai menyembelih ayam nih. Hmm. Caranya gimana sih Pak mau membantai gitu? Ya, doanya juga enggak panjang kok. Panjang. Kalau agama cukup satu kalimatnya, potong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Maksudnya cara memotongnya itu nah gimana? cara memotong itu Eh, adalah teknis yang teknis. perlu dipelajari. Hadapnya perlu juga. Eh, Eh, Kemudian apa yang harus dilakukan itu
ketentuannya sudah jelas. Jadi itu satu. Yang kedua, ilmu ada, keberanian juga. Harus berani. Nah, kalau keberanian tidak ada, nanti repot. Saya sudah sekian kali mengadakan pemotongan. Ada yang sapinya yang lebih dari 100 kilo beratnya, yang besar. Ya kadangkala yang namanya musibah, kita kunci satu saja. Musibah itu cuma izin Allah. Mungkin kita pernah kena oleh putaran kepala sapi pada kaki. Enggak, dia menggelek, kaki kena nih oleh tanduknya. Karena kurang pertahanan dari yang memegang. Bisa jadi. Pernah juga kita posisi berdiri kurang bagus, bisa jadi juga itu pisau bisa meleset. Nah, itu saja. Jadi itu yang baru 2 kali pernah saya lakukan itu. Satu kena tanduk sapi, yang kedua pisau kita sendiri kepada kaki. Ini boleh praktek nggak sih Pak nih? Mau biar teman-teman tahu bagaimana prakteknya nih. Buat cari pisau dulu ini. Kayaknya bisa di pisau nih kayaknya Pak. Nah, Mungkin apa ya? Dalam ini ada pisau lajang nggak kok? Lajang. Pakai ini aja Pak. Ini pisaunya, ini sapinya Pak. Nah, taruh lagi nih. Ya. Kita menghadap ke kiblat. Kiblat, oke. Kepalanya menghadap kiblat. Sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Nah, kaki sebelah kanan, buntut. Nah, kita memotong dari sini. Dari sini, diperkirakan sekitar 1 inilah dari lehernya sapi. Ya, jangan terlalu jauh kepada kepala ini ke atas. Ini kepala. Iya. Kita potong di sini, lebih baik ke arah kemari. Oke. Nah, ini pemotongannya tergantung pisau juga. Tergantung pisau. Seharusnya memotong 1 kali ke bawah, 1 kali naik, selesai. Itu kalau pisaunya yang bagus. Tajam. Nah, ada juga yang sudah 10 kali belum juga putus. 10 kali? Ya, ada juga 1 tenaga kurang, pisau juga kurang mau. Pisaunya tajam tapi karena makan itu tidak bisa juga. Oke. Berarti harus kuat juga pergelangan tangan ini. Ini teori saja semua mainnya. Teori. Itu biasanya sering terjadi kalau kendor itu sapinya. Kendor kepalanya ini tidak regang, itu kadang-kadang membuat masalah. Itu salah satu di antaranya. Oke Pak. Kayaknya ini sudah cukup kayaknya praktek. Oke. Tapi ini kan misalnya ini kan pisau. Pakai pedang boleh nggak Pak di pedang? Pakai pedang. Gitu, ya. Itu pakai pedang tuh lihat contoh. Korban di Arab Saudi, onta itu kan dengan pedang. Oh, pakai pedang. Oh, berarti nggak apa-apa pakai pedang, Pak. Oke. Yang penting tajam aja gitu, Iya, Pak. tajam. Kapak pun boleh gitu, Pak. Ya biasanya pisau. Biasanya pisau. Kalau kampak lain. Kemudian Pak, ini ketika menyembelih saya juga pernah melihat itu kadang-kadang orang ada darah-darah sapi gitu Pak. Kenapa orang jalan-jalan di darah gitu Pak? Itu alasannya apa Pak? Itu saya juga nggak tahu. Kadang-kala katanya obat kaki retak. Obat kaki retak. Kata orang. Mungkin jadi, bisa jadi obat kaki retak, bisa jadi kalau ada yang cocok. Namanya obat itu kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Berarti dalam agama sendiri tidak ada ketentuan itu tidak ada. Oke, berarti cuman dari adat kebiasaan masyarakat aja gitu. Oke. Karena ini banyak nih anak-anak yang bertanya nih, itu kenapa itu darahnya itu gak takut apa gitu kan? Oke. Kemudian Pak, pertanyaan lagi nih, ketika sudah disembelih sapinya, kemudian sudah dibuka kulit-kulitnya, nah yang kulit-kulitnya itu apakah juga dibagikan atau untuk panitia gitu Pak? Satu perlu diingat, tidak satu pun yang boleh diberikan atau dijual. Siapa yang tidak boleh melakukan itu? Si korban. Termasuk kuku atau tanduknya gitu Pak? Seharusnya gitu. Nah, kalau ada yang tidak bisa dikelola, mau dijual, tapi hasil jualnya itu kulitnya tadi berikan kepada anak fakir miskin. Tidak boleh ke dalam masjid. Karena itu
daging itu biasanya untuk dipergunakan, dikonsumsi. Konsumsi. Oke. Nah, kalau ada juga yang kulitnya ini daripada mubazir Iya. dibeli oleh orang, Heeh. uangnya itu berikan kepada fakir miskin. Oh, oke. Itu lebih aman. Lebih aman ya. Karena kan kulitnya itu kan dibuat orang buat Iya. kerupuk jange ya gitu, Pak. Iya. Kerupuk kulit ya kalau bahasa Indonesia ya. Ya, Nah, boleh itu kan dijual karena tidak ada dimanfaatkan. iya, Nah, dijual tapi hasilnya uangnya berikan kepada fakir fakir miskin. miskin. Oh, oke gitu, Pak. Kalau dengan kasus serupa, Pak, misalkan dagingnya itu tidak dibagikan tapi uang hasil penjualan daging yang dibagikan. Ya, yang konsep pertama tadi Heeh. itu si korban Iya. tidak boleh memperjualbelikan. Si korban. Si korban. Ini konsep si korban. Tapi Bagaimana saya? Hmm. Saya tidak korban, saya dapat daging banyak, kemudian saya jual. Ya. Tidak ada halangan. Karena sudah diberikan gitu Sudah ya, Pak. diberikan. Berarti terserah kita Iya. mau kita apakan Iya. itu, Pak. Oh, oke. Karena banyak juga kadang-kadang menerima kupon kurban itu sudah muak juga dengan daging harus Iya. diapakan. Itu Ya. udah punya. Jadi kita cuma konsep yang terakhir itu yang tidak boleh memperjualbelikan itu adalah si korban. Si korban. Satu, yang kedua, kalau kulit seperti tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak seperti tadi, silakan jual tapi duitnya serahkan kepada fakir miskin. Oke. Itu lebih aman. Lebih aman, Pak. Oke. Apa ya? Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak, tentang kurban. Karena hari tasyrik itu kan ada 3, 11, 12, 13 hari tasyrik. Kan waktu itu kita dilarang berpuasa gitu ya, Pak. Nah, bagaimana kasusnya bagi seorang perempuan yang dia mau mengganti puasanya gitu, puasa Ramadannya, mengqadha. Apakah dia juga dilarang atau boleh gitu? Pokoknya kunci hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Diharamkan Apakah gitu, Pak. pengganti ke Karena kan puasa qadha kan wajib gitu, Pak. Iya. Hari tasyrik cuma 3. 3 ya. Nah, di hari itu tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Jadi kepada perempuan-perempuan yang emang diwajibkan mengganti puasa jangan di hari tasyrik lah, kan ada hari lain gitu. Kenapa harus dari tasyrik gitu kan? Karena hari tasyrik bisa buat bakar-bakar sate gitu kan, ngumpul-ngumpul. Jadi janganlah di hari tasyrik gitu. Mungkin itu, Pak, pertanyaan terakhir dari saya tentang kurban. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan kemudian jika teman-teman mau menanyakan lebih lanjut tentang kurban, silahkan berkomentar. Nanti akan kita bantu jawab dengan rekomendasi dari Bapak ini. Sekian dari Podcaster pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.